Dari siapa di mana, Pak? Robi di Jakarta. Pak Robi, silakan Pak Robi. Malam Ayah Adi. Selamat malam Pak Robi. Apa kabar? Sudah lama sekali. Baik. Ini Ayah baru gabung lagi nih lagi. Iya. Silakan Pak Robi. Biasanya ide-idenya bagus nih Pak Robi nih. Enggak, thank you. Nah, ya gini, ada yang mau saya minta tolong pendapat dari Ayah. Jadi ada dua hal nih Ayah. Oke. Yang pertama adalah saya belakangan ini agak susahnya lagi nih. Kalau saya panggil anak saya, itu terkadang suka dia dengar tapi dia nggak respon. Baik. Dipanggil dia dengar nggak respons. Berapa kali panggil Pak? Wah, 2-3 kali tuh. Oke. Pertama lagi nonton TV atau lagi main game tuh. Oke, nonton TV terutama ya. Betul. Nah, saya lagi coba. Nah, apa yang saya lakukan sekarang adalah saya bilang sama anak baik-baik sebetulnya. Coba yuk, kalau misalkan kamu panggil Dedi, terus Dedinya nggak dengar nih, gimana rasanya? Nah, itu saya lakukan 2 jam gitu, ya dia nangis dan marah-marah kan. Nah, cuma saya mikir apakah ini jalan yang terbaik nggak sih buat ngajarin anak-anak, karena ini kan kayak berdendam nih dah. Nah, itu saya juga lagi mikirin gimana caranya, mungkin ada usul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak yang pertama kan memang dia secara bahasa memang lebih kuatnya ke bahasa Inggris. Itu kelihatan banget Ayah. Nah, tapi saya kan juga pengen dia juga belajar bahasa Mandarin sebetulnya. Nah, bahasa Indonesia udah lancar ya? Lancar nggak ada masalah. Nah, pas lagi ke arah sana, memang saya tahu nih bahwa memang mungkin dia sendiri nggak enjoy di bahasa Mandarin. Dia lebih tangannya kanan atau kiri Pak? Kidal atau ke kanan? Awalnya kidal, tapi saya udah rubah ke kanan. Oh, diubah ke kanan ya? Ya, tapi kalau dari aktivitas olahraga dia lebih suka pakai kaki kiri. Oke. Biasanya Mandarin tuh cocok gitu. Cocoknya yang mana ya? Kalau ke kiri? Cocoknya sama otak kanan biasanya, karena dia modelnya kan model picturing ya. Bisa jadi cari tutornya aja nanti yang lebih ngerti cara ngajarinya. Atau Pak Robi beli buku mendidik anak otak kanan di dunia yang berotak kiri. Jangan-jangan itu gurunya ngajarin Mandarin pakai cara otak kiri itu. Nah, kayak gini, kalau saya lihat ya, Kevin ini nggak, memang mungkin dari pihak guru juga ada efeknya, karena mungkin Kevinnya mungkin nggak suka, maksudnya nggak begitu suka Mandarin. Nah, mungkin gurunya cuma just ngajar kayak guru biasa, nggak coba cari nggak coba cari celah. Nah, yang jadi susah buat saya lagi nih, fokusnya nggak suka, kita tuh nggak suka fokus Ayah. Susah untuk fokus kalau dia nggak suka itu. Iya, mungkin semua anak begitu Pak. Nanti gimana ini ya menyikapinya ya. Oke, baik Pak Robi, terima kasih Pak Robi sharingnya. Malam. Baik Pak, sebenarnya setiap manusia itu punya yang namanya tombol autofocus Pak. Itu kalau kamera compact tuh, autofocus. Sama Pak Robi juga punya program autofocus waktu misalnya dikejar deadline. Kemudian waktu misalnya Pak Robi tertarik pada satu bisnis baru nih, yang ditekuni atau yang prospektif, itu autofocus gitu. Jadi kalau lagi autofocus gitu, kadang-kadang Pak Robi dipanggil istri juga nggak denger tuh, gitu. Karena memang sifat dasar manusia, pendengaran kita itu mengikuti kemana kita fokus. Kalau nggak percaya boleh diuji coba ya. Di situ ada program di internet itu, ada sebuah tontonan Pak Robi mungkin pernah lihat ya. Ada orang main basket. Kemudian kita suruh melihat orang yang main basket, sama pelatihnya dibilang berapa kali si A mendribble, berapa kali si B mendribble, maka fokusnya ke si A dan si B. Ternyata di situ dikasih monyet lewat, nggak kelihatan monyetnya loh Mbak. Saya nguji berapa kali tuh. Kira-kira seperti itu. Itu namanya autofocus Pak Robi. Anak-anak lebih-lebih lagi gitu. Kenapa? Karena anak-anak kan belum banyak cabang-cabang masalahnya. Jadi autofokusnya makin bagus, makin keren, makin top lah. Nah sayangnya kita tidak paham ini akan autofokus, padahal kita sendiri juga punya. Nah jadi bagaimana caranya supaya untuk mengubah autofokus itu menjadi kembali lagi manual? Ya tentunya diklik tombolnya Pak. Gimana cara ngekliknya? Nah kalau Pak Robi mau panggil anaknya, tolong Pak Robi datang mendekat, kemudian pegang kedua tangannya, bisikan di telinganya, sayang papa mau ngomong 5 menit lagi atau 3 menit lagi. Jadi jangan dadakan sekarang. Pak Robi juga kalau dibegitukan sama istri pasti bilang nanti yang bentar yang 5 menit lagi, 3 menit lagi. Kenapa? Karena fokus pada titik itu jangan sampai nanti hilang entah idenya, entah apanya begitu. Jadi kasih time frame. Nah ini di sini yang kita seringkali nggak sadari. Padahal kita juga begitu loh sama gitu.
Nah, kemudian habis begitu kamu paham, nak. Nah, ini cross checking ya. Jadi kayak kalau kita makan di restoran nih, Pak Robi kan suka ditanya ya. Jadi yang dipesan A, B, C, D gitu ya. Itu sama ya. Jadi kamu paham ya, nak ya. Kita lihat wajahnya sampai dia mengangguk, paham. Oke, habis begitu tek, Papa tunggu ya. 3 menit lagi reconfirming. Setelah itu baru anak-anak pasti akan datang. Nah, kalau nggak datang, baru kita aturan. Kalau nggak datang, apa kasih konsekuensinya. Seperti itu. Nah, rata-rata kalau anak saya diperlakukan dengan cara itu, autofokusnya off, Pak, gitu. Tapi kalau Bapak misalnya teriak-teriak dari jarak jauh, sama, Pak. Anak saya juga begitu. Asik, Pak, pokoknya nanti coba tombol autofokusnya di off. Itu kalau anak yang satu ya. Yang kedua tadi kan tentunya pandai pada satu bahasa, tetapi Pak Robi juga ingin dia lebih banyak lagi ya keahlian dalam berbahasanya. Ya, disinilah bedanya Mandarin dengan yang non Mandarin ya. Kalau Mandarin itu adalah bahasa huruf-huruf yang dirancang oleh orang-orang otak kanan. Jadi mereka modelnya bukan simbol tapi gambar bentuknya. Gitu ya. Beda dengan ABCDE ya, atau Latin. Latin itu lebih banyak simbolik. Kalau Latin itu biasanya yang lebih cepat diajari itu anak otak kiri. Tapi kalau Mandarin dan sejenisnya, Jepang dan sejenisnya, itu yang lebih cepat sebenarnya anak otak kanan. Gitu. But kalau ada pengecualian misalnya, kok ternyata Kevin enggak nih. Nah, yang dicek coba gurunya deh gitu. Karena biasanya anak otak kanan itu emotionally sensitive. Jadi kalau gurunya nggak pandai-pandai cari celah di emotional levelnya atau di hal-hal yang menarik minat dia, maka otaknya nggak on. Nah, jadi masalahnya otak Kevin ini nggak on, Pak, nggak hidup waktu belajar Mandarin. Jadi bukan dia nggak bisa ya, tapi dia nggak mau. Tidak gitu. Menikmati gitu. Ya, tidak menikmati prosesnya. Jadi nggak bisa sama nggak mau dua hal yang berbeda, Pak. Jadi tolong dicarikan guru yang bisa memahami itu atau beli bukunya yang tadi saya rekomen ya. Right Brain Child in Left Brain World by Jeffrey Fred.